Mulai nih Pak Dana. Iya, Ustaz. Sakinah dengan sunnah, tanpa terasa kita sudah berada di hari Jumat, sebuah hari yang diagungkan dalam syariat Islam. Dan tentunya di bulan Dzulhijjah ini tidak semua sunnah-sunnah hari Jumat bisa kita lakukan. Di antaranya adalah memotong kuku, begitu juga dengan mencukur rambut, bagi Anda yang telah berniat untuk berkorban, karena terdapat larangan terkait hal tersebut. Baik pendengar, bagaimana kabar Anda juga pemirsa yang menyaksikan siaran kami live dimanapun Anda berada? Dari lantai 2 Gedung Markas Dakwah Wajiruba nomor 8 Makassar, senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani Anda pagi ini. Tanpa terasa juga kita telah memasuki sesi ke-6 di hari yang ke-6 dari kajian intensif spesial kita 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2021 tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, tentunya bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Baik pendengar, terkait program ini Anda bisa layangkan pertanyaan sebentar insya Allah dengan cara mengirim pertanyaan via WhatsApp buat Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS, dan buat Anda yang belum bergabung, caranya gampang, mudah saja. Anda bisa klik https://dzulkarnain.net atau /wa /ikhwan, dan buat akhwat bisa diganti dengan akhwat https://dzulkarnain.net/wa-akhwat, atau ketik daftar dan kirim ke 0811447882 khusus untuk ikhwan, dan 085393 kali 13831 khusus untuk akhwat. Baik, program intensif ini diselenggarakan oleh Isalam dan didukung oleh TV An-Nasihah, Radio An-Nasihah, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, dan Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berfikir. Pendengar, segera kita simak pembahasan sesi ke-6, keutamaan 10 hari Dzulhijjah, karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar kita seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sesi yang ke-6 di tanggal 6 Dzulhijjah, pada hari Jumat yang berberkah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlu Asyri Dzulhijjah karya Al-Imam Abu Bakar Ibni Abi Dunya rahimahullahu ta'ala Abdullah bin Muhammad bin Ubaid.
Baik, kita akan memasuki riwayat yang ke-11 dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, Haddatsana Khalid Khalidu ibnu Khidash. Menceritakan kepada kami Khalid bin Khidash. Khalid bin Khidash Abul Haytham Al-Muhallabi maulahum Al-Basri, dari ulama Basrah. Ya. Khalid bin Khidash ini rahimahullahu ta'ala disebut oleh Ibnu Hajar di Taqribut Tahdhib, kesimpulan dari ucapan para ulama, karena ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan saduq, ada yang mengatakan dia lemah. Disimpulkan oleh Ibnu Hajar bahwa dia saduqun yukhti. Ini bahasa Ibnu Hajar, saduq artinya dari sudut agamanya, dari sudut amanah dia bagus, dipercaya. Yukhti itu dari sudut dhabatnya, dari sudut hafalannya, penguasannya terhadap hadits, dia banyak melakukan kekeliruan. Ya biasanya rawi yang seperti ini, kalau Ibnu Hajar itu haditsnya dilemahkan. Haditsnya dilemahkan kecuali kalau dia ada pendukung yang menguatkannya. Tapi ini memang rawi ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Dan hal yang terkait dengan rawi yang seperti ini kadang menjadi letak perbedaan pendapat di kalangan ahli hadits. Iya. Tapi hadits yang dibawakan oleh penulis rahimahullah itu syah dari riwayat yang lain, dari selain jalur Khalid bin Khidash. Bahkan haditsnya di Sahih Muslim. Maka ini sama sekali tidak berbahaya. Khalid bin Khidash ini diketahui riwayatnya dari Hammad bin Zaid lebih kuat. Jadi mungkin bagi mengatakan dia thiqah pada riwayatnya kepada Hammad bin Zaid itu diterima. Ya, karena ada rawi seperti itu pada dirinya sendiri misalnya, dia ada kelemahan. Tapi pada sebagian guru itu haditsnya diterima. Seperti Abdurrahman bin Abi Zinad, dia dhaiful hadits. Tapi kalau meriwayatkan dari ayahnya, haditsnya diterima. Karena riwayatnya dari ayahnya itu lebih kuat. Mungkin pada Khalid bin Khidash juga semisal dengannya kalau beliau meriwayatkan dari Hammad bin Zaid. Iya. Dan disebutkan di biografi beliau bahwa kata beliau kata Khalid bin Khidash, kadang saya alfa di majelis Hammad bin Zaid. Kalau saya datang, maka Hammad bin Zaid mengirim orang ke saya agar supaya saya datang ke beliau. Ya, dan Hammad bin Zaid sudah menyembunyikan sesuatu untuk beliau berupa buah-buahan atau kue, lalu diberi makan untuk Khalid bin Khidash. Iya. Ini kadang seorang guru seperti itu terkait dengan murid-muridnya, memang hubungan antara guru dan murid itu hubungannya spesial. Malah di sebagian riwayat Nabi SAW menyebut bahwa dirinya adalah ayah untuk umat Islam. Iya. Innama ana lakum kamanzilatil walid. Sungguhnya saya bagi kalian seperti seorang ayah. Maka guru seperti itu, apalagi kalau dilihat pada muridnya ada hal yang mungkin perlu diperbaiki atau dia mungkin diharapkan bisa bermanfaat lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin dan semisal dengannya, maka seperti yang dilakukan oleh Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian kata beliau, haddatsana Mahdi bin Maimun.
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun. Mahdi bin Maimun Al-Azdi Al-Mi'wali Abu Yahya Al-Basri, dan beliau ini seorang rawi yang thiqah. Kata beliau, an Ghailan ibn Jarir, dari Ghailan bin Jarir Al-Mi'wali Al-Azdi Al-Basri juga. Dan ini dari rawi Al-Jama'ah. Ya. Dari rawi Kutubus Sittah. Beliau ini wafat pada tahun 172 Hijriah. Kalau Khalid bin Hidash itu dari rawi Muslim dan Nasai. Al-Bukhari dan Abu Daud mengeluarkan untuknya riwayat di selain kitab mereka. Baik. Dan Khalid bin Hidash wafat pada tahun 224 Hijriah. Adapun Ghailan bin Jarir, beliau ini wafat pada tahun 129 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, an Abdillahi ibn Ma'bad, dari Abdullah bin Ma'bad. Ya, di sini meriwayatkan dari Abu Qatadah ya. Meriwayatkan dari Abu Qatadah di sanad Basra. Berarti dia adalah Al-Basri. Al-Basri. Yaitu Ma'bad bin Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani Al-Basri. Dan beliau ini thiqah. Kalau misalnya dia meriwayatkan dari sahabat Mekah atau dari Medina, maka itu lain lagi ceritanya. Itu Abdullah bin Ma'bad bin Abbas bin Abdul Muttalib. Derajatnya lebih tinggi daripada Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani ini. Maksudnya dari sudut kedudukan. Adapun tabaqatnya sama. Tabaqatnya sama. Baik. Kata beliau, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Ribi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah seorang sahabat yang ahli di dalam menunggangi kuda perang. Ya. Bahkan sejumlah riwayat terkait dengan keutamaan Abu Qatadah, kepiawaian beliau di dalam menunggangi kuda perang. Dan beliau dari haditsnya diriwayatkan oleh penulis Kutubus Sittah. Beliau lahir pada tahun atau wafat pada tahun 54 Hijriah, dan itu yang masyhurnya. Dari mengatakan wafat pada tahun 38 Hijriah. Tapi yang paling masyhur dan paling benar kata Ibnu Hajar, dia pada tahun 54 Hijriah. Baik. Ini sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan qala", seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita siyama Arafah, bagaimana pendapatmu dengan puasa Arafah?" Jadi disebut puasa hari Arafah. Hari Arafah dimaklumi adalah hari semua orang melakukan berwukuf di Arafah di musim haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan wukuf di Arafah itu adalah salah satu rukun haji. Bahkan Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu semuanya adalah terkait dengan rukun di Arafah. Wukuf di Arafah. Iya. Arafah ini masuk di dalam Masyairil Haram, dari tanah-tanah haram yang diagungkan di dalam syariat. Iya. Jadi puasa di hari itu di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Apa hukumnya? Bagaimana pendapat engkau, wahai Rasulullah? Kata beliau, ahtasibu ala Allahi azza wa jal ayukaffir as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Kata Nabi SAW, saya memohon kepada Allah azza wa jalla, saya berharap dari Allah azza wa jalla bahwa puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang tersisa. Yang menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa.
Jadi kalau tahun lalu, misalnya dalam 1 tahun ini, kita sekarang di bulan Dzulhijjah, berarti 11 sebelumnya, 11 bulan sebelumnya. Dan tersisa, maksudnya sisa dari bulan ini ke 1 tahun. Jadi dosa 1 tahun. Nah, ini di riwayat ini ya. Kalau di riwayat yang akan datang nanti, dosa 2 tahun. Iya. Baik, dan ini dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Nah, ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah ulama dan dari perkara yang berjalan di tengah umat Islam. Iya, dimaklumi. Dan makna bahwa menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, itu kafarah ya, menggugurkan. Ini memberi kepada kita isyarat bahwa di antara amalan-amalan salih itu ada hal yang menggugurkan dosa-dosa. Di perkara yang menggugurkan dosa-dosa. Dan karena itulah seorang muslim dan muslimah jangan meluputkan dari hal-hal yang dengannya bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Amalan-amalan yang menggugurkan dosa dan kesalahan itu banyak sekali. Ya, dalam sehari dan semalam saja sangat banyak dari amalan yang menggugurkan dosa dan kesalahan. Kalau kita cukup merenungi di dalam pembahasan sholat saja, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau masuk di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Karena itulah kehidupan sebagai seorang muslim itu kehidupan yang paling indah dan paling baiknya. Karena di dalam hidupnya diatur dengan aturan-aturan, diberi dengan syariat-syariat yang membuat seorang hamba itu selalu tenang, selalu bahagia. Dan apabila dia jatuh di dalam kesalahan, terbuka dari pintu-pintu tobat, terdapat dari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Ya. Nah, amalan salih itu serta keimanan kepada Allah, itulah kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyibah. Kemudian di sini disebutkan menggugurkan dosa tahun lalu dan yang tersisa. Iya. Dosa apa yang digugurkan? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa selain dosa besar. Karena kalau dosa besar itu perlu taubat khusus dari dosa itu. Karena itu datang di dalam hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan pengguguran dosa. Syarat bahwa itu terkait dengan meninggalkan dosa besar. Seperti dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanabatil atau majtunibatil kabair." Salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu adalah penggugur dosa-dosa sepanjang ditinggalkan dari dosa-dosa besar. Jadi ada pensyaratan sepanjang ditinggalkan dari dosa-dosa besar. Iya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ini pengguguran dosa untuk semuanya, dosa besar maupun dosa kecil. Karena rahmat Allah dan keutamanya sangat luas. Iya. Rahmat Allah dan keutamanya sangat luas. Tentunya pendapat yang pertama itu lebih dekat ya. Tapi kalau seorang di dalam pintu berharap, memohon kepada Allah, itu memang nggak tertutup kemungkinan di dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya, Maha lembut di tengah hamba-hambanya. Iya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Hendaknya diperhatikan
ibadah-ibadah yang seperti ini ada di hari-hari kehidupan supaya seorang itu di dalam hidupnya selalu tersentuh dengan perkara-perkara yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau seorang kegiatannya memang banyak terkait dengan dunia, ya, banyak terkait dengan hal-hal yang kadang melalaikan. Kalau tidak dipoles dengan ibadah-ibadah dalam setahun yang dia kerjakan, maka kadang subhanallah itu menyeret dia untuk menjauh dari ketaatan atau sulit tergugah dengan kebaikan. Tapi dengan adanya puasa seperti ini dengan anjuran yang sangat besar dan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat uh, besar sekali, makanya dengan hal tersebut seorang muslim dan muslimah berlomba-lomba kepada ketaatan. Iya. Kemudian di riwayat yang ke-11 dikatakan oleh penulis rahimahullah, baik di riwayat yang ke-12 ya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ali, menceritakan kepada kami Ali. Ya, ini Ali bin Ja'ad yang sudah berlalu ya. Ali bin Ja'ad al-Jauhari, Abul Hasan. Penulis Al-Ja'diyat. Ya, ada musnad beliau namanya disebut dengan Al-Ja'diyat. Dan riwayat yang akan kita baca ini ada di dalam musnad beliau. Kata beliau, haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Ini Sufyan bin Said bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri, Imam negeri Kufah. Imam negeri Kufah dan digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadits. Digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadits. Iya. Karena ketokohan beliau di dalam riwayat rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan ini dari ulama-ulama besar ya, yang sangat tersohor. Orang Kufah itu dikenal dengan ulama dari masa dahulu. Ya, Sufyan meriwayatkan dari gurunya Mansur ibn al-Mu'tamir. Beliau juga imam di masanya. Mansur meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai meriwayatkan dari Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini semuanya ulama Kufah. Ulama negeri Kufah. Iya. Sebuah negeri itu bisa lahir ulama dari generasi ke generasi sepanjang ilmu agama ditegakkan. Ilmu agama ditegakkan. Dan sepanjang ilmu agama itu masih disiarkan dan dipelajari di tengah manusia. Baik. Kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, an Mansur, dari Mansur, itu Mansur ibn al-Mu'tamir. Ini guru beliau juga yang populer, dari Mujahid bin Jabr. Dan ini sudah berlalu bersama kita tentang biografi beliau. Mujahid merupakan imam dalam tafsir dan ilmu fikih. An Qatadah, dari Nabi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini perpindahan sanad ya. Perpindahan sanad. Sanad yang ke-13. Kata beliau wa an Laits, dan dari Laits. Ini maksudnya dengan sanad yang sebelumnya. Ya, jadi dari Ali Ibn Ja'ad meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al-Laits. Dan Laits ini adalah Al-Laits bin Abi Sulaim. Al-Laits ibn Abi Sulaim. Al-Laits ibn Abi Sulaim ini beliau lemah haditsnya karena bercampur hafalannya. Iya.
Akhirnya ketika hafalannya bercampur, nggak bisa dipisah antara haditsnya yang bagus dan haditsnya yang lemah. Karena itu ditinggalkan hadits-haditsnya. Nah, ini diantara rawi memang ada yang dibahas khusus di pembahasan ilmu mustalah. Namanya al-mukhtalatin atau al-mukhtalitun. Rawi-rawi yang bercampur hafalannya. Ya, atau usiba bil ikhtilat. Ini ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, mengkhususkan tentang rawi-rawi yang seperti ini. Dan sebab hafalan itu bercampur, berubah, satu karena dia kehilangan buku-buku, dua kadang karena dia memangku sebuah jabatan atau sebuah wilayah, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengulangi dan memerojak riwayat-riwayatnya. Tiga, kadang dia kena musibah, seperti ada yang terbakar ada yang meninggal orang tuanya, akhirnya bercampur hafalannya, ada yang terbakar rumahnya, dan semisal dengan itu. Iya. Ada yang bercampur hafalannya setelah dia kena musibah, hilang pandangannya. Ketika matanya buta, biasanya dia ulangi hafalannya dengan membaca. Ketika matanya buta, dia nggak bisa membaca, mengulangi hafalannya. Akhirnya bercampur hafalannya. Itu diantara sebab-sebab. Ya, karena itulah kalau seorang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kelapangan, kemampuan, maka dia gunakan dengan baik. Dia syukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu di belakang nikmat itu apakah ada hal yang Allah takdirkan pada perkara yang lain. Iya. Baik. Dan ini juga dibahas terkait dengan masalah kesungguhan di dalam belajar, kesempatan menggunakan, kepandaian menggunakan kesempatan. Kadang ada orang mengundur-undur. Oh, nanti saya belajar, nanti saya menghafal ilmu. Nanti kalau begini, kalau begitu, nanti di masa begini. Akhirnya tidak pernah jadi dia belajar. Karena mengundur-undur itu sifat yang tidak bagus. Seorang yang belajar, dia gunakan waktunya dengan sebaik mungkin, walaupun sedikit, tapi dia mulai dan dia continue, maka insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan kebaikan di belakang hal tersebut. Kemudian dikatakan an-mujahidin, dari Mujahid bin Jabar, an Abil Khalil, dari Abul Khalil. Ya, Abul Khalil namanya Salih bin Abi Maryam. Salih bin Abi Maryam. Iya. Baik. Abul Khalil ini dari rawi yang dikuatkan oleh sebagian ulama, dikuatkan oleh sejumlah ulama ahli jarh wa ta'dil seperti Yahya bin Ma'in, Abu Daud dan Nasai. Hanya saja Ibnu Abdul Bar berkata la yuhtajju bihima, tidak dipakai berhujjah dia dan Abu Maryam atau Abu Harmalah yang akan datang. Dan itu enggak diterima ya dari Ibnu Abdul Bar, karena pada dasarnya taufik dari Yahya ibnu Ma'in dan Abu Daud An-Nasai itu lebih didahulukan. Iya. Kata beliau Nabi Qatadah, dari Abu Qatadah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, siyamu yaumi Arafah kaffaratu sanataini qablahuma. Ya, sanataini, kaffaratu sanataini qablahuma wa ba'daha. Jadi kata beliau, puasa hari Arafah itu adalah penggugur dosa-dosa sebelumnya dan tahun setelahnya. Maksudnya tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Jadi tahun itu dan tahun setelahnya. Jadi
penjelasan lebih indah lagi ya terkait dengan keutamaan puasa Arafah, menggugurkan dosa 2 tahun, tahun ini dan tahun setelahnya. Ya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar terkait dengan puasa hari Arafah ini. Karena itu dijaga sekali pelaksanaan puasa Arafah. Ya, sampai kalau puasa Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat pun, itu seorang tetap boleh berpuasa. Karena dia berpuasa bukan karena Jumatnya, berpuasa karena hari Arafahnya. Berpuasa karena hari Arafahnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami. Ini Nasr bin Ali di tingkatan ini, Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali Al-Jahdami Al-Basri. Iya. Dan beliau dari ulama hadits yang terkenal rahimahullahu taala. Walaupun Nasr bin Ali ini beliau, ayahnya dan kakeknya itu semuanya ahli hadits. Semuanya ahli hadits. Tapi yang paling populer adalah Nasr bin Ali ini Al-Jahdami. Kata beliau, haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Ya, imam ahli hadits di masanya dan pilar para ulama di negeri Hijaz. Karena itu dahulu dikatakan andai kata tidak ada Imam Malik di Madinah dan tidak ada Sufyan ibn Uyainah di Mekah, sudah hilang ilmu dari negeri Hijaz. Jadi ini dua panutan ilmu di masa itu. Dan Sufyan ibn Uyainah ini guru Imam Syafi'i. Guru Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau berguru juga kepada Imam Malik. Rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Baik. Kata beliau, an Dawud bin Syabur. Ya. Dari Dawud bin Syabur, rahimahullahu ta'ala, Daud bin Syabur ini itu dia babat namanya seperti itu memangnya, Syabur pakai shin, kemudian pakai ba al-muwahhadah. Iya. Kata beliau Nabi Qazza'ah, dari Abu Qazza'ah. Nama beliau Suwaid ibn Hujair Al-Bahili Al-Basri. Dan ini dianggap thiqah oleh banyak ulama rahimahullahu ta'ala. An-Nabi Al-Khalil, dari Abu Al-Khalil sudah berlalu. An-Nabi Harmalah, dari Abu Harmalah. Abu Harmalah ini yang menjadi masalah di sini. Beliau ini majhul, tidak dikenal ya, di tingkatan tabi'in. An-Nabi Qatadah yublagu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, atau yablagu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah, dia menyambung kepada Nabi. Itu bahasa-bahasa kalau hadits marfu, sahabat langsung dari Nabi, atau dia katakan yanmi bihi, atau yablugu bihi, atau riwayatan. Nah, itu bahasa-bahasa yang menunjukkan itu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala siyamu yaumi Arafah ya'dilu sanata wallati taliha. Puasa hari Arafah itu senilai dengan 1 tahun dan tahun setelahnya. Wa siyamu yaumi Asyura ya'dilu sanatan. Dan puasa hari Asyura itu senilai dengan 1 tahun. Puasa hari Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Iya. Dan ini ada keutamaan khusus ya, karena Nabi SAW menjelaskan afdalus siyam pada Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ya, dan hari Asyura ini tanggal 10-nya. Hari Asyura adalah tanggal 10-nya. Jadi ini Masya Allah ya, kita ada bulan Dzulhijjah, nanti akan datang bulan Muharram.
Ya, jadi pada waktu-waktu itu berharga sekali, di mana seorang itu diberi dari pintu-pintu keutamaan, pintu-pintu ibadah, dan dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini 3 riwayat, insyaallah ta'ala riwayat yang lainnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala. Baik, pendengar 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah. Demikianlah pembahasan kitab keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Dan kita telah lalui sesi yang ke-6. Insya Allah Ta'ala program kita ini masih akan terus berlanjut sampai tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah atau sampai dengan tanggal 19 Juli 2021. Baik pendengar, saatnya sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Dan program tanya jawab ini akan kami ambil dari grup WhatsApp Zulkarnain MS. Silahkan buat Anda yang ingin bertanya mengirim pertanyaannya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan Anda ketik daftar dan kirim ke 08114478882 khusus untuk Ikhwan, dan 0853993 kali 13831 khusus untuk Akhwat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, saya bacakan dari Abu Abdillah Ikhwan 29. Adakah syariat bertakbir sesaat sebelum hewan kurban disembeli? Dan apakah ada doa khusus ketika menyembeli hewan kurban? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pada penyembelihan hewan kurban itu yang dibaca adalah dia bertasmiyah, membaca bismillah. Kemudian kalau dia bertakbir, itu dari hal yang disunnahkan. Jadi dia baca bismillah, Allahu Akbar, atau bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu dia berdoa, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari saya. Atau kalau dia bersama keluarganya, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, terimalah dari saya dan dari keluargaku. Ya, kalau misalnya dia menyembelih untuk orang lain ingin dia sebutkan namanya, maka dia sebut namanya, Allahumma taqabbal min fulan wa fulan, ya Allah terimalah dari si fulan dan si fulan. Kalau ada perempuan dari fulana, itu dibolehkan. Ya, ada sebagian riwayat-riwayat terkait dengan doa, tapi dalam hadits yang lemah. Pada dasarnya kalau dia baca itu saja, pada riwayat yang sahih dia cukup membaca bismillah, Allahu Akbar, kemudian dia berdoa supaya diterima darinya, maka itu sudah cukup. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Zaid dari grup Ikhwat 3. Bismillah, mau bertanya 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, diketahui serikat seekor sapi ialah 7 orang, tetapi pendaftar yang masuk berserikat lebih 1 orang. Lalu kami membelikan seekor kambing untuknya agar bisa dapat pahala kurban. Namun karena dia tidak suka memakan daging kambing, maka dia minta daging sapi. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Yang mana lebih afdol, kurban seekor sapi harga 60 juta atau 3 ekor sapi harga 20 jutaan per ekor? Yang kedua tadi apa? Yang mana lebih afdol, kurban seekor sapi dengan harga 60 juta atau 3 ekor sapi dengan harga 20 juta per ekor, Ustaz? Ya, yang pertama terkait dengan masalah dia menyembelih seekor kambing, hanya saja dia tidak makan daging kambing, dia pengen daging sapi. Itu sisa terkait dengan masalah panitia kurban, dia bisa lihat amanah yang diberikan amanah kepadanya. Kalau amanah kepadanya dia diberi izin untuk bertindak seperti itu, misalnya dia beri daging sapi kepada yang punya kambing itu, yang punya kambing dia bagikan kepada yang lain, itu enggak ada masalah.
Tapi kalau dia tidak diberi izin, maka dia minta izin kepada orang-orang yang memiliki sapi. Sebab itu terkait dengan kepemilikan orang lain, dan dia ketika ada pertukaran atau dia saling berbagi, maka itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau dia menyembelih seekor sapi, itu lebih utama ya daripada menyembelih seekor kambing. Tapi kalau dia menyembelih 3 ekor kambing misalnya, lebih tinggi nilainya daripada seekor sapi, atau sama nilainya, maka itu adalah hal yang bagus. Mungkin dia lebih utama. Keutamaan itu tidak dilihat pada satu sudut saja. Jadi memang ada sudut ya perbandingan. Yang paling utamanya 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing. Itu yang paling utama. Lalu 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Itu dari sudut keutamaan. Tapi kadang ada sudut keutamaan terkait dengan kedudukan hewan itu di tengah manusia, keindahannya, bagusnya dari dagingnya, ya, dan sebagainya, dari hal-hal yang mungkin bisa membuat dia lebih utama. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ismatullah Akhwat 17, apakah boleh menggabungkan antara akikah dengan kurban? Akikah itu ibadah tersendiri, ada maksud-maksud dan tujuannya. Dan kurban itu ibadah tersendiri, ada maksud-maksud dan tujuannya. Dan maksud dan tujuan antara keduanya berbeda. Karena itu tidak bisa digabungkan dalam satu niat, menurut pendapat yang lebih kuat. Saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat, karena memang ada silang pendapat. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya, tapi Allah alam ya, saya nggak melihat atau tidak condong kepada pendapat yang membolehkan. Karena zahirnya memang berbeda antara dua ibadah ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Rosdiana Saniapon, Akhwat 7, pertanyaannya, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, atas nama saudara atau kerabat jauh? Apakah bisa berkurban atas nama beliau rahimahullah dan keluarga karena ingin membalas kebaikan beliau kepada keluarga kami? Ya kalau boleh saja ya. Misalnya ada orang yang sudah meninggal, berkurban, dikurbankan untuknya, atau ada kerabat jauh, orang jauh, kita berkurban juga untuknya, itu boleh saja. Ya, boleh saja. Tapi terkait dengan orang yang sudah meninggal, itu afdalnya diikutkan kepada orang yang masih hidup. Diikutkan kepada orang yang masih hidup. Karena Nabi SAW itu dimaklumi, istri beliau Khadijah lebih dahulu meninggal. Ada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal lebih dahulu. Dan sejumlah sahabat punya dari keluarga meninggal lebih dahulu. Bersama dengan itu, tidak ada dalam sepotong riwayat pun mereka menyembelih khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal. Ya, karena itu afdalnya orang yang sudah meninggal itu diikutkan bersama orang yang hidup, bersama orang yang masih hidup. Karena itu Nabi SAW ketika beliau menyembelih, beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad dan dari keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu termasuk yang sudah meninggal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Anasihah Sakinah dengan Sunnah, juga pemirsa dimanapun Anda berada menyaksikan siaran kami live di TV An-Nasiha, Hafayu TV, di kajian Kebayoran, juga di dolkarnain.net/live. Silakan mengirim pertanyaan Anda di grup WhatsApp Zulkarnain MS. Juga buat Anda yang belum bergabung, diingetin kembali, mudah sekali caranya. Silakan ketik daftar dan kirim ke 0811447882 khusus untuk ikhwan. Dan untuk akhwat,
silakan diketik di daftar lalu kemudian kirim ke 0853 93 kali 13831. Dan buat Anda yang baru mendengarkan kami, Anda sedang mendengarkan program kajian intensif 10 hari, keutamaan 10 hari Dzulhijjah, sebuah kitab karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala bersama guru kita tentunya Al-Ustaz Abu Muhammadul Kanen bin Muhammad Sunusi Hafizahullah taala. Dan sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Kembali saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Berikutnya, bagaimana hukumnya Afan? Dari Aji Ikhwan 38. Pertanyaannya, bagaimana tata cara sholat Id munfarid atau berjamaah dengan keluarga saat pandemi seperti ini, Ustaz? Apakah harus dengan khutbah atau boleh tanpa khutbah? Pada saat pandemi seperti ini, seorang boleh untuk sholat id di rumahnya. Iya. Dan telah syah dari sebagian sahabat yang ada udur atau terlambat, seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kumpulkan keluarganya, kemudian mereka sholat, lakukan sholat id. Tapi kalau dia sholat id di rumah sendiri maupun bersama keluarga, maka sholat idnya itu hanya sholat saja, tidak ada khutbah. Karena khutbah itu syariat terkait dengan pimpinan atau siapa yang ditunjuk oleh pimpinan. Karena itu pelaksanaan khutbah-khutbah id di lapangan itu harus dengan izin pemerintah. Jadi siapa yang ditunjuk sebagai khatib, dia berbicara. Iya. Adapun kalau di rumah yang dekatnya, dia cuma sholat id saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan tata cara sholatnya sama dengan kalau dia hadir di lapangan. Tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Wana Akhwat 2, Bismillah, mana yang harus diutamakan berpuasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, tapi tiba-tiba ada undangan walimah dari saudara kita, Ustaz? Jadi kalau ada undangan, itu pilihan kepada dirinya. Dia mau tetap puasa boleh, dia mau berbuka boleh, karena dasarnya dia puasa sunnah bukan puasa wajib. Tapi itulah yang telah kita kaji ya, seorang itu di waktu-waktu utama yang belum tentu berulang, apalagi dalam setahun cuma sekali saja, itu sebaiknya jangan dia luputkan. Ya, jangan dia luputkan. Terkait dengan masalah dia berbuka pada saat acara walimah, itu sudutnya adalah sudut karena lebih dekat kepada orang yang mengundang. Tapi dia bisa minta izin, dia bisa minta maaf kepada orang yang mengundangnya. Kalau dia hadir bergembira, mendoakan dan sebagainya ya. Tapi dia minta maaf, tidak bisa makan jamuan karena sedang berpuasa. Nah, itu dimaklumi di tengah masyarakat. Ya, orang-orang biasanya memaklumi akan hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Ikhwan 21. Apakah berbekam bagi orang yang akan berkurban termasuk dalam larangan apabila telah masuk Dzulhijjah? Nah, berbekam tidak masuk ya dalam larangan. Kecuali kalau berbekam itu menyebabkan dia memotong rambutnya. Dia berbekam di kepala misalnya, memotong rambutnya, itu baru masalah. Tapi kalau dia berbekam di daerah yang tidak ada memotong rambut, maka itu nggak ada masalah insya Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikut dari Agus Rianto, Ikhwat 34. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya tidak menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban dikarenakan masjid tempat penyembelihan hewan kurban mengadakan sendiri sholat Idul Adha dan lebih cepat selesainya sholat Idul Adha di lapangan tempat saya, Ustaz? Hewan kurban itu bisa diwakilkan dan tidak mesti dia menyaksikan. Iya, tidak mesti dia menyaksikannya. Ya, kalau sudah ada
yang mewakili dia menyembelihnya dan dipercayakan hal tersebut, itu sudah cukup, sudah syah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema Ustaz. Umur Rezeki Akhwat 26. Izin bertanya Ustaz, apakah sama pahalanya jika kita menuntut ilmu melalui online atau dengan secara langsung mendatangi majelis ilmu? Sebab di daerah kami belum ada kajian sunnah Ustaz. Ya kalau di daerahnya belum ada kajian, memang pilihannya adalah online. Itu cara dia belajar. Ya, dan tidak ada yang meragukan ya, hadir langsung ke majelis ilmu, dia mengambil langsung kepada guru, itu lebih utama. Sebab dia keluar dari rumahnya saja untuk pergi belajar, itu dia dihitung jihad fisabilillah. Dan hadir ke majelis ilmu karena ingin belajar di masjid, duduk kepada guru, itu seperti pahala haji. Seperti pahala haji. Dan berbagai keutamaan. Selain daripada itu, memang ayat-ayat dan hadits-hadits tentang belajar itu kaitannya dengan duduk kepada guru secara langsung. Ya. Dan dimaklumi ya, seorang yang mengambil secara langsung itu beda dengan orang yang hanya hadir secara online saja. Tapi kalau misalnya dia tidak ada pilihan kecuali online, ya maka itu adalah hal yang Allah bukakan untuknya. Jangan dia luputkan. Jangan dia luputkan. Ya. Seseorang itu kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Seperti itu yang dia lakukan. Taqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak didapatkan kebanyakannya, tidak ditinggalkan seluruhnya. Tapi dia lakukan apa yang memungkinkan untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Abu Ibrahim di Bogor, pada tanggal 9 sampai 12 Dzulhijjah, apakah takbir setelah sholat fardu dibaca keras ketika sholat sendirian atau sholat berjamaah di rumah? Ya, tetap dibaca. Jadi ada namanya takbir muqayyad, mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, setelah sholat subuh. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tanggal 10. Besoknya lagi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 berakhir pada sholat asar. Dan itu dilakukan kalau dia sholat sendiri, sholat berjamaah di rumah atau di masjid. Ya, itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja untuk perempuan ini terkait kalau dia di tengah mahramnya, tidak ada fitnah dengan mengangkat suara. Tapi kalau dia di masjid, dia tidak mengangkat suara. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Ahmad Kharis, Ikhwat 35, apa niat puasa 1 sampai 7 Dzulhijjah, Ustaz? Dia niat puasa sunnah. Ya, dia niat puasa sunnah 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan puasa sunnah dan puasanya itu adalah hal yang disyariatkan. Bagian dari apa yang disyariatkan. Karena Nabi SAW sudah berlalu ya, beliau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah menggaruk karena gatal di badan kadang ada kotoran yang terkikis dari kulit? Apakah ini termasuk dalam larangan Nabi untuk tidak membuang kulit dalam 10 hari awal Dzulhijjah, Ustaz? Kalau dia menggaruk misalnya, ada yang terikut, tidak sengaja, itu nggak ada masalah. Dia habis mandi misalnya, ada rambutnya yang jatuh, nggak ada masalah. Dia sisir, ada rambut yang melekat, terikut, gugur, rontok, itu nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu kalau dia sengaja menghilangkan kulitnya, melepuh atau mengambil rambutnya, mencabut maupun menggunting, memotong, itu yang dilarang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Pendengar 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah, juga buat Anda pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan pembahasan kitab
keutamaan 10 hari Dhul Hijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab buat Anda yang masih mengirim pertanyaan di 0811413636. Silahkan alihkan pertanyaan Anda dengan mengetik daftar dan kirim ke 0811447882. Untuk ikhwah dan untuk akhwat di 085393 kali 138831 ya. Jadi sekali lagi disampaikan buat teman-teman yang masih mengirim pertanyaannya di 0811413636, silahkan diketik daftar seperti yang saya beritahukan barusan. Baik pendengar, saatnya kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Fulana, grup Akhwat 27. Pertanyaannya ada dua Ustadz. Yang pertama, saya sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Ketika saya berangkat, saya tidak bersama mahram. Bagaimana hukum haji saya? Itu yang pertama, Ustaz. Sebentar. Iya. Jadi kalau dia sudah menunaikannya, hajinya syah. Iya, hajinya syah. Hanya saja keberangkatannya tanpa mahram itu adalah dosa. Dia beristighfar dari hal tersebut dan bertobat darinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Pertanyaan keduanya saya tetap bacakan, Ustaz. Mungkin beliau sudah paham. Saya seorang ASN yang bisa mendapatkan tugas keluar daerah. Apakah setiap perjalanan saya harus bersama mahram, Ustaz? Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha adu mahram." Tidaklah seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali bersama dia mahramnya. Maka itu dari konsekuensinya. Jadi apabila ada pekerjaan dinas keluar daerah, ya maka dia harus keluar dengan mahramnya. Dia harus keluar dengan mahramnya. Itu ketentuan di dalam syariat, berlaku untuk segala hal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Abu Hayyan, Ikhwat 37. Bismillah. Jika berbeda penetapan 9 Dhul Hijjah antara Indonesia dan Saudi, mana yang kita ikuti? Apakah 9 Dhul Hijjahnya Indonesia atau wukuf di Arafahnya jemaah haji? Ini pertanyaan nggak diperlukan. Ya. Di tahun ini orang semuanya sama, alhamdulillah. Nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya terjadi kasus seperti itu, jadi negeri kita ini penetapan masuk dan keluarnya bulan Islam itu dengan ruqyat hilal, dipantau hilal oleh pemerintah, dan mereka menunggu ada sidang itsbat. Itu dasarnya juga karena menunggu dari hasil ruqyat hilal. Itu metode syar'i sudah dilakukan secara benar, secara syar'i. Maka dasarnya seorang itu bersama dengan pemerintah pada hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya ini keluar dari tema Ustaz, dari Ros Akhwat 11. Bismillah. Apa hukumnya kalau seorang istri tinggal berjauhan beda kota dengan suami dalam waktu jangka panjang, hampir 1 tahun? Karena istrinya sedang merawat bapaknya yang sedang sakit stroke. Tapi suami sudah mengizinkan, Ustaz. Ya kalau suami mengizinkan nggak ada masalah. Itu terkait dengan masalah izin dari suami saja. Jadi kalau suaminya mengizinkan hal tersebut, membolehkan, itu artinya dia ridha dengan haknya. Tapi terkait kalau misalnya si suami meninggalkan istri karena sebuah pekerjaan atau hal yang lain, itu paling lama hak suami 4 bulan saja. Lebih dari 4 bulan harus dengan izin istri. Harus dengan ridha dari istrinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ummu Sofia, Akhwat 30. Bagaimana caranya meruqyah rumah? Bolehkah meruqyah rumah dengan memercikkan air ruqyah ke ruangan atau ke rumah? Boleh saja kalau seorang misalnya dia meruqyat ke bejana air, lalu air itu dia percikkan ke rumahnya, maka itu diperbolehkan. Tidak ada masalah dalam hal itu. Karena asalnya membaca pada air itu ada atharnya.
yang membolehkan dan masuk di dalam keumuman pembolehan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirk. Dan Nabi tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Nah, dulu di masa jahiliyah itu ada orang-orang yang meruqyah, ya, membaca bacaan-bacaan begitu. Maka Nabi berkata, tunjukkan bacaan-bacaan kalian, ruqyah-ruqyah kalian itu. Tidak ada masalah dengan ruqyah kalau tidak ada kesyirikan padanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Vera, grup Akhwat 28. Insya Allah kami sekeluarga mau berkurban, tapi saudara saya berniat memasukkan nama orang tua kami yang sudah meninggal karena ingin membuat tembok untuk makam rahimahullah. Apa hukumnya, Ustaz? Jadi kalau dimasukkan dalam kurban orang yang sudah meninggal itu dibolehkan terkait dengan anak kepada orang tuanya, itu dibolehkan. Tapi menghubungkan dimasukkan ke kurban lalu menembok makam orang tua itu tidak ada hubungannya, ya. Kemudian menemboki makam orang tua itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Harusnya dirawat biasa saja. Ya, diberi dari hal-hal yang misalnya batu yang dipasangin di sekitar kubur supaya tanah kuburan itu tidak nyusut ke bawah, tidak hilang bersama hujan, tetap terlihat sebagai kuburan. Nah, itu maslahat dijaga. Tapi kalau ditemboki itu membangun namanya. Dan Nabi SAW telah melarang dari ayyubna alal kubur, untuk dibangun di atas kuburan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari hamba Allah, Akhwat 9. Dari awal Dzulhijjah Ana sudah berniat untuk berpuasa Arafah. Karena di tanggal itu kemungkinan Ana sudah selesai haid menurut hitungan tanggal haid Ana bulan lalu. Qadarullah sampai saat ini Ana belum haid dan kemungkinan Ana dalam keadaan haid di tanggal 9 Dzulhijjah itu, Ustaz. Apakah niat Ana yang kemarin untuk berpuasa tidak terhitung pahala ya, Ustaz? Sepanjang sudah berniat untuk hal itu, sungguh-sungguh dia berniat, maka itu tercatat pahala untuknya dengan niatnya. Orang yang punya udzur, kalau dia niat baik, maka dia diberi pahala sesuai dengan niatnya. Karena itu perempuan itu termasuk orang yang banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan banyak dari kebaikan. Kadang dia ada sejumlah ibadah tidak bisa dia lakukan karena udzur haid, tapi dia dapat pahalanya karena dia niat baik untuk hal itu. Ada niatnya. Ini terkait dengan orang yang berniat, ya, dan sudah sungguh-sungguh untuk hal itu. Tapi kalau memang pada dasarnya dia tidak perhatikan, tidak ada niat, maka itu tidak mendapat apa-apa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya adalah dari Akhwat 29 atas nama Rini. Berapa kali kita melafazkan takbir setelah sholat fardu pada hari Arafah, Ustaz? Tidak ada batasan khusus dalam hal itu. Tapi dia bertakbir sekadar yang menunjukkan dia telah bertakbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, terserah dari apa yang Allah mudahkan untuknya, apa yang merupakan kesempatannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Fatimah, Akhwat 2. Afwan, ada amanah dari ayah saya memberi modal untuk membuka usaha. Jika saya memakainya untuk berkurban, apakah saya tidak mematuhi amanah ayah saya dan saya berdosa, Ustaz? Ya, kalau diberi amanah untuk dipakai usaha, maka itu dijaga, ya, dari amanah orang tua. Tapi kalau misalnya dia sudah berusaha ada hasilnya, dia pakai untuk berkurban, itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jadi kalau dia ingin pakai berkurban, dia minta izin kepada orang tuanya. Dia minta izin kepada orang tuanya. Baik. Ternyata pertanyaannya ada 2, Ustaz. Yang kedua, Afwan, yang mana lebih utama, membeli hewan kurban atau membayar pendaftaran pondok adik? Dia kalau misalnya adiknya perlu belajar dan dia harus membayarkan biaya pondoknya, itu membiayai adiknya itu lebih didahulukan. Menuntut ilmu itu tidak ada yang lebih utama daripada itu. Tapi kalau misalnya
pembayaran dari pondok itu bisa dia bayar ke depan setelah di bulan depan. Untuk saat ini karena memang waktu berkurban, khawatir waktunya lewat, dia berkurban dahulu, kemudian pembayaran pondoknya dia usulkan setelah itu, maka itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waktu kita tersisa sedikit lagi di program kajian intensif keutamaan 10 Dzulhijjah, pembahasan kitab dari Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullahu taala, dan kita sedang di sesi tanya jawab. Kembali kita akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirim ke redaksi kami. Berikut dari Ikhwan Miftahul, asal Bantul, grup 31. Hukum membantu teman dalam pernikahan sebagai tenaga acara resepsi, namun di dalam acaranya ada musik, dangdutan, Ustaz. Apakah saya juga berdosa? Karena jika tidak hadir, tidak enak dengan teman-teman. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini terkait dengan masalah musiknya. Musik itu dosa. Karena itu musik haram menurut kesepakatan Imam 4. Tidak ada silang pendapat dalam hal itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka itu tidak menyaksikan hal-hal yang berbau dosa, dari kepalsuan, maksiat kepada Allah. Ya. Jadi dia hindari hal tersebut, dia saling menasihati untuk tidak ada hal itu. Ya, kalau batasannya cuma masalah tidak enak, harusnya dia lebih tidak enak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal itu. Tapi kalau kaitannya dengan masalah darurat itu lain pembahasan. Iya. Tapi kondisi yang disebut oleh penanya itu tidak ada terkait dengan masalah darurat. Karena itu dia saling menasihati dalam hal itu. Ya, dan dia sampaikan bahwa saya pasti hadir kalau tidak ada musik dan seterusnya. Tapi kalau ada musiknya, saya minta maaf untuk tidak bisa hadir. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari hamba Allah Akhwat 30. Misalkan suami berkurban dan diniatkan untuk istri dan anaknya, dan juga diniatkan untuk mertua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pertanyaan saya, apakah pahalanya tetap bisa didapat untuk mertua, baik yang sudah meninggal atau yang belum, mengingat dia hanya menantu bukan anaknya, Ustaz? Kalau misalnya mertuanya di bawah tanggung jawabnya, di bawah nafkahnya, dia menafkahi, maka nggak ada masalah mertuanya diikutkan. Tapi kalau mertuanya tinggal sendiri atau beda nafkahnya, maka itu dikorbankan untuknya sendiri. Dikorbankan untuknya sendiri. Adapun orang yang meninggal, itu boleh diikutkan bersama orang yang masih hidup. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Siska, Akhwat 28. Apakah seorang yang berkurban, namun hewan kurbannya itu hadiah dari kantor tempat ia bekerja, yang setiap tahunnya digilir? Jadi pimpinannya ini menggilir, memberikan hewan kurban, karyawan satu-satu bergantian mendapat jatah dibelikan hewan kurban. Apakah kurbannya tersebut sah, Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa beberapa ekor hewan kurban, lalu diberi kepada sejumlah sahabat yang tidak punya hewan kurban untuk mereka pakai menyembelih sebagai kurban. Ya, itu dasar pembolehannya. Karena itu apa yang dilakukan di kantornya itu adalah hal yang benar. Itu sudah tepat ya. Memang kalau dari kantor mengeluarkan hewan kurban, itu dia beri kepada orang per orang untuk berkurban. Bukan dia kurbankan semuanya untuk orang yang ada di kantor. Itu keliru. Kalau di kantornya lebih daripada itu, kadang tidak syah sebagai hewan kurban. Dia sebagai sedekah saja. Kalau seperti itu bentuknya. Tapi kalau ingin hewan kurban, dia beri kepada misalnya sapi, dia pilih 7 orang di kantor, 7 nama, kemudian diberi 1 ekor sapi. 1 ekor kambing dipilih 1 orang, kemudian diberi 1 ekor kambing. Ya, demikian ketentuannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ummu Salwa, Papua, Akhwat 4. Ustadz mau bertanya,
Bagaimana hukumnya Ana dan suami membatalkan puasa di bulan Dzulhijjah dikarenakan suami ingin berhubungan karena di malam hari suami kerja malam, Ustaz. Sementara kami juga ingin meraih keutamaannya. Ya, untuk puasa di bulan Dzulhijjah itu adalah hal yang disunnahkan, bukan hal yang wajib. Ya, kalau memang itu adalah keperluan dari suaminya, si istri tidak boleh menolak dalam hal itu. Dan dianggap itu ibadahnya. Pada hari tersebut, dia taat kepada suaminya, kemudian melayani suaminya, itu adalah ibadah. Dan seorang suami juga, dia mendatangi istrinya, itu bentuk dari sedekah. Ya, apalagi kalau dia perlu misalnya, kalau dia tidak melakukan hal itu, mungkin dia banyak godaan di tempat kerjanya, terfitnah dan sebagainya. Itu dari bentuk menjaga kehormatannya, itu ada sudut ibadah. Iya. Tapi kalau misalnya hal itu bukan hal yang mendesak, maka keutamaan puasa itu besar di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Faris, akhwat 21. Bagaimana jika suami tidak mengizinkan vaksin, sementara itu adalah himbauan pemerintah? Ya, kalau misalnya istri berada di satu tempat yang dia wajib untuk vaksin, maka suaminya tidak boleh melarang di dalam hal tersebut. Iya, tidak boleh melarang. Dan kalau itu terkait dengan amanah kerjanya, yang dia sudah sepakati, maka harusnya dilakukan hal itu, walaupun tidak diizinkan oleh suaminya. Walaupun tidak diizinkan oleh suaminya. Ya, dan sekarang ini subhanallah ya, kadang seorang itu terlalu banyak baca dari berita-berita hal-hal. Dia juga bukan ahli, bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Baca berita juga, itu perlu pembahasan, penelitian. Bukan baca dari satu sumber saja. Dari satu sumber dia harus tahu itu dari mana yang berbicara tentang itu. Dia ahli di bidang itu, atau dia dokter umum, atau apa. Ini semuanya ada hal-hal di dalam masalah pembahasan ilmiah. Tapi secara umum itu saya sudah ingatkan bahwa Nabi SAW telah memberikan pegangan di masa banyak fitnah-fitnah, banyak pemikiran-pemikiran bercampur antara ajakan-ajakan. Nabi memberi satu ketentuan saja. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu bersama kebanyakan kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Kalau kita dalam negara ini, ya, kepala negara kita presiden. Umat Islam ini dalam satu negara Indonesia itu disebut berjamaah. Jadi apa yang dipandang oleh pemerintah itu yang asalnya kita dahulukan. Tidak usah menoleh kepada hal yang lain. Tidak usah menoleh kepada hal yang lain. Itu ketentuan syariat, menyelamatkan dari fitnah. Pegangan dasar mudah untuk dijalankan. Dan itu sebab keberkahan. Sebab keberkahan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum, Ustaz. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz, waktu kita sudah mepet. Dari Nurmala, akhwat 13. Sunnah-sunnah apa saja yang bisa dilakukan pada hari Idul Adha? Pada Idul Adha, yang pertama yang dilakukan adalah sholat Id. Iya. Dan tentunya di sholat 5 waktu, dan di sholat 5 waktu secara khusus ada takbir-takbir, dan di waktu-waktu lain disyariatkan bertakbir secara mutlak. Kemudian ada sunnah untuk menyembelih kurban kalau dia memiliki hewan kurban. Iya. Lalu di hari itu juga, di hari Id, namanya hari Id adalah hari bergembira. Kalau dia menyambung dari silaturahminya, dia mendoakan saudara-saudaranya, ya, berbuat hal yang baik, maka itu adalah bentuk-bentuk dari kebaikan. Hanya saja perlu kita ingat, kita di masa pandemi, ada hal-hal yang harusnya kita jaga, kita pelihara, ya, menjaga keselamatan jiwa, ikut berpartisipasi di dalam mempercepat teratasinya wabah ini. Itu juga bagian dari ketaatan dan bagian dari ibadah. Karena itu seorang berada di rumahnya itu jangan dikira tidak berfungsi, ya, tidak bermakna. Seorang berada di rumah, kalau dia niatkan dengannya taat kepada pemerintah pada hal yang ma'ruf, menjaga dari jiwa-jiwa manusia supaya
penyebaran virus bisa teratasi, itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung, ketaatan yang besar. Jadi jangan dikira bahwa orang berdiam itu tidak dapat keutamaan. Ada orang yang diam-diam saja, dia tafakkur kebesaran Allah, keagungan Allah, dia berbaik sangka kepada Allah, dapat pahala lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Tapi ada orang kadang dia diam-diam cuma di rumah, tapi dia berdosa sepenuh langit dan bumi. Karena di dalam hatinya celaan terhadap pemerintah, selalu berburuk sangka kepada orang, menuduh sembarangan dari perkara-perkara yang tidak jelas asal usulnya. Itu satu kalimat saja kadang dikatakan oleh Nabi, inna rajula la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar aba'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kadang seorang lelaki berbicara dengan satu kalimat, dia belum cross check kalimat ini benar atau tidak, dia belum perjelas, dia sudah bicarakan, maka kadang satu kalimat ini menyeret dia ke neraka sejauh timur dan barat, waliyadzubillah. Ini bukan masalah sederhana ya, jangan sampai di masalah pandemi seperti ini harusnya kita lebih banyak bertobat, banyak introspeksi diri, lebih serius untuk menjaga kebersamaan, bahu-membahu di dalam mengatasi masalah. Ya jangan sampai justru kita di masa seperti ini semakin memperbanyak dosa, semakin banyak jatuh di dalam kesalahan, semakin gemar untuk bergibah, mencela manusia. Itu dari hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bagaimana dengan ini Ustaz, tidak makan dan tidak minum pada hari Idul Adha sebelum sholat Id, lalu kemudian setelah balik dari sholat Id baru makan dan minum, apakah ini juga disunnahkan dan terhitung katanya seperti berpuasa sehari? Enggak, kalau terhitung seperti berpuasa sehari itu kita enggak ada hal yang tidak benar ya. Sudut pendalilannya itu ada hal yang tidak jelas. Tapi kalau sunnahnya memang apabila ke Idul Adha, kalau dia punya hewan kurban, maka dia jangan makan dulu. Ya, dan juga untuk membedakan syiar, wah ini memang hari Idul Adha. Kalau Idul Adha itu dia pergi sholat, kemudian dia pulang, segera dia sembelih kurbannya, dia makan dari hewan kurbannya. Maka itu akan lebih bermakna dari mana-mana ibadah di hari kurban itu. Yaitu maksud di dalam syariat dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar, demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian intensif keutamaan 10 hari Idul Hijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, tentunya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kelapangan waktu kepada beliau. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah. Baik, kita telah lalui pembahasan sesi ke-6, berarti masih tersisa 3 sesi atau 3 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan dalam mempelajari ilmu agama, insyaallah. Baik pendengar, demikian perjumpaan kita untuk hari ini, 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2021. Program intensif spesial bulan Dzulhijjah ini diselenggarakan oleh Isalam, didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, dan Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berfikir. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil faidah dari program acara kita. Tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kekuatan untuk melakukan amalan-amalan salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketemu lagi besok di waktu yang sama insyaallah taala. Saya Fatih Adam dan kru yang bertugas pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika